Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramin jajaran DKM Masjid Al-Hikmah, para asatid, para guru, para orang-orang tua, bapak-bapak haji, ibu hajah, jamaah salat subuh yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahmi, berkumpul dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi akhir zaman, Rasul pilihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya, sahabatnya, serta mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita sudah berada pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, mengisi bulan Ramadan dengan amaliyah ibadah yang mudah-mudahan menaikkan derajat kita, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan surat Al-Alaq ayat 8 dan selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ila rabbikar ruj'a. Ayat sebelumnya Allah memberikan penjelasan bahwa kadang-kadang atau seringkali manusia itu melampaui batas karena merasa dirinya kaya. Seringkali manusia berbuat jahat merasa bahwa dirinya mampu, dan itu watak dasar manusia yang memang diciptakan oleh Allah dengan berbagai sifat dan karakter. Khususnya Allah menjelaskan tentang umat-umat di zaman Rasul yang memusuhi Nabi hanya karena memandang Nabi adalah seorang yatim, tidak punya harta apa-apa, sehingga kemudian menganggap bahwa Nabi adalah orang yang lemah dan gampang untuk dilawan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat mengangkatnya menjadi Rasul, Allah sudah ikrar di dalam Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjagamu dari kejahatan manusia. Maka Nabi itu dikasih pusaka, pusakanya ayat dalam surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu jimatnya Nabi itu, sehingga setiap kali ada orang kafir, orang yang berniat jahat kepada Nabi, selalu Nabi tidak kelihatan, padahal Nabi ada di depan mereka. Itulah kemudian disunnahkan bagi kita di dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi menjadikan sebuah doa perlindungan bagi kita kalau kemana-mana kita mengkhawatirkan diri kita
mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang, maka tinggal membaca ayat itu. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, kemudian setelah itu Allah menjelaskan inna ila rabbikar ruj'a. Ayatnya diawali dengan kalimat inna. Dalam bahasa Arab inna maknanya litahqiq, untuk menyatakan sebuah kebenaran, menyadarkan manusia hakikatnya sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu engkau kembali. Artinya sehebat apapun orang, sekaya apapun orang, tetap akan menjadi lemah, tak berdaya di hadapan ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta tidak lagi bisa menolong bodyguard, anak buah, tangan kanan, tidak akan bisa lagi menolong ketika ketentuan takdir dari Allah itu datang. Sehingga manusia, apa yang mesti dibanggakan, apa yang mesti disombongkan, toh semuanya akan lenyap dan akan pergi meninggalkan. Kita tahu perjalanan dalam ayat ini menceritakan Abu Jahal dan tokoh-tokoh musyrikin Quraisy pada zaman itu. Tapi lihat kenyataan dalam sejarah, kematiannya semuanya berakhir dengan kematian yang terhina. Contoh, Abu Jahal dipotong telinganya ketika dia mati tumbang di perang Badar. Ketika dia jatuh kemudian dipotong telinganya oleh sahabat, Nabi kemudian berteriak kepada mayit-mayit orang kafir yang bergelimpangan itu, termasuk Abu Jahal. Nabi ngomong begini, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa faqad wajadtum ma wa'adana rabbi haqqa. Kata Nabi, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan itu benar? Karena aku sudah menemukannya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berbicara dengan mayit-mayit yang sudah bergelimpangan, sudah mati itu? Apakah mereka mendengar? Kemudian kata Nabi, mereka lebih mendengar dari kita, lebih merasa dari kita, bahwa kematian hanya jasad, ruh tidak mati. Maka Nabi mengatakan itu akhirnya menjadi sebuah kesunahan bagi kita. Ketika kita berziarah ke makam, ke kubur, maka kita disunnatkan untuk mengucapkan salam dengan bahasa yang jelas, seolah-olah yang disalami ada, dengan kalimat assalamualaikum ya ahlal kubur, atau ya ahlad diyar, atau ya daru qaumin mu'minin, menunjukkan kalimat alaikum itu berhadapan. Itu kata Nabi bahwa sesungguhnya mereka mendengar, bahkan suara sendal yang pulang habis menguburkan mereka mendengar. Itulah kemudian akhirnya nasib setiap orang akan seperti itu. Nah, kemudian inna ila rabbika, sesungguhnya kepada Tuhanmu. Kenapa Allah tidak menggunakan inna ilallah, hanya kepada Allah kamu kembali, tapi menggunakan kalimat rabbika, Tuhan yang mengurusmu. Allah ingin memberikan dan menunjukkan kepada kita kesadaran bahwa kematian itu bagian daripada rububiyah Allah. Apa rububiyah? Pengaturan, pengurusan Allah buat kita.
Kita dihidupkan, dikasih rezeki, didewasakan oleh Allah, dikasih ilmu, dikasih kebisaan, kemudian juga dimatikan oleh Allah. Huwa ahya wa amata, huwa adhaka wa abka. Allah yang mematikan kita, menghidupkan kita, kadang membuat kita tertawa, kadang membuat kita menangis. Jadi Allah punya berbagai macam cara untuk menjadikan kita bisa tertawa, bisa menjadikan kita menangis, kita mati, dan kita hidup. Semuanya berada di bawah pengaturan rububiyahnya Allah. Bahwa sesungguhnya ya memang kita diatur oleh Allah. Maka Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya menjelaskan, jangan suka ngikut-ngikut ngatur apa yang memang sudah diatur oleh Allah, maka kita akan kecewa. Kita mentarget usaha kita, yakin betul kita mampu, padahal ada yang menentukan. Akhirnya ketika tidak mencapai target, kita kecewa. Ketika kemudian kita punya niat, punya rencana, kita hanya bisa berencana. Tapi semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahasa Quran, faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu sudah berbulat tekad hendak melakukan sesuatu, jangan lupa tawakal kepada Allah. Serahkan kepada bagaimana hasilnya, itu urusan Allah. Kita hanya bisa berikhtiar. Karena itulah kemudian kalimat Rabbika menunjukkan kita diatur oleh Allah, dikasih rezeki sama Allah, dihidupkan oleh Allah. Kita sering ikrarkan, tapi kita sering mau ngatur hidup kita sendiri. Maka kita sering menemukan kekecewaan ketika aturan kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Coba kita pikir, dari mulai kita hidup, kita ngerti apa yang menjadi kepengenan kita, niat kita, cita-cita kita, berapa persen yang terwujud? Kan rasa-rasanya jarang yang sesuai dengan kepengenan kita. Dulu waktu belum nikah, pengennya sih punya istrinya cantik, kaya, soleha, pinter, dermawan, taat. Itu kan pikirannya. Kenyataannya 180 derajat. Sama ibu-ibu juga begitu. Sebab waktu belum menikah, bayangannya punya suaminya yang ganteng, baik, kaya, jabatannya tinggi, dermawan, soleh. Dapatnya segitu adanya. Artinya bahwa ya memang semua apa yang kita pengenin itu kan berdasarkan hawa nafsu, tapi Allah memberi kita sesuatu yang mungkin menurut kita kurang bagus, tapi bagus di dalamnya. Ketika bapak kemudian dikasih, ternyata dapatnya cerewet, udah kayak malampir kalau ngomel. Tapi ternyata bagus buat bapak, karena bapak orangnya pendiam, jadi harus dicerewetin. Jadi semuanya tetap ada hikmahnya. Nah, kita tinggal metik hikmahnya bagaimana. Nah, ini pengaturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting adanya, ya udah bersyukur aja, alhamdulillah ya Allah gitu. Tapi alhamdulillahnya jangan sambil nyesel. Ya alhamdulillah daripada nggak ada, daripada nggak ada. Tetap bersyukur, alhamdulillah. Fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang sesuatu yang kita tidak suka tapi bagus buat kita. Kadang sesuatu yang kita suka itu jelek buat kita. Kadang Allah berikan begitu. Hanya kepada Tuhanmu ar-ruj'a. Kalimat ila itu lil ghoyah maknanya dalam bahasa Arab. Lil ghoyah itu artinya tujuan akhir, bahwa hanya kepada Allah tujuan akhir kita. Begitu banyak Al-Quran yang menjelaskan tentang hal itu. Kematian itu sering dibahasakan dengan maut.
dibahasakan dengan wafat, dibahasakan dengan ajal, dibahasakan dengan ruj'a atau yarji, kembali. Itu bahasa tentang kematian, semuanya merujuk. Ada yang 35 ayat, ada yang 22 ayat, ada yang 14 ayat. Itu semuanya menunjukkan, pertama, kematian itu disebut maut. Mata yamutu mautan. Artinya adalah diam, tidak bergerak, lawannya hayat. Hayat itu hidup, artinya adalah dinamis dia. Maka simbol orang mati itu adalah ketika dia diam, tidak bergerak atau tidak bisa melakukan apa-apa, maka disebut mati. Orang tidur itu kan disebutnya saudaranya mati. An-naum ahul maut. Tidur itu saudara kandungnya mati. Maka ketika orang tidur susah banguninnya, orang sering nyebut begini, tidur kayak mayat, itu susah banguninnya. Maka maut disebutnya, dan itu umum untuk semuanya. Pohon mati, binatang mati, manusia mati juga. Semuanya, waktu bisa jadi mati. Kenapa? Karena tidak bergerak. Dia disebutnya adalah kematian. Hanya perbedaannya adalah ketika manusia mati, jin dan manusia mati, maka malaikat Israil lah yang punya tugas untuk mencabut nyawanya. Bagaimana dengan binatang mati, pohon mati, padahal ada ruhnya, siapa yang mencabutnya? Maka yang mencabutnya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat binatang itu berhenti bertasbih kepada Allah, mati dia. Pada waktu pohon itu berhenti bertasbih kepada Allah, maka mati dia. Jadi ruhnya itu ada pada bacaan tasbihnya, ada pada bacaan zikirnya. Ketika zikir dan tasbihnya putus, mati dia. Pohon-pohon yang ada di sekitar kita itu kan bertasbih kepada Allah. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu walakin la tabqahuna tasbihahum. Semua tahu bagaimana cara berdoanya dan cara bertasbihnya, cuman kita tidak paham bahasanya. Itulah kemudian pohon dia bertasbih kepada Allah, burung dia bertasbih, berzikir kepada Allah, maka kemudian kita tidak paham bahasanya. Begitu tasbihnya putus, mati dia. Bukan dicabut ruh, tapi berdasarkan kepada waktu berzikirnya habis, dia berhenti, maka dia mati. Inilah kemudian dibuktikan oleh seekor ulat di zaman Nabi Daud alaihissalam. Kata Nabi Daud, ulat, ngapain lu hidup bikin gatel orang doang, udah berbulu jelek, hidup lagi. Kata Nabi Daud. Kemudian kata ulat, wahai Daud, aku hidup nih punya tugas dari Allah. Pertama, baca tasbih 10.000 sehari, baca salawat kepada Nabi 10.000 sehari. Jadi tasbihnya 10.000 kali, baca salawatnya 10.000 kali sehari. Kita berarti kan banyakkan dia bacaan tasbihnya daripada kita. Dalam hadis lain ada, la taqtulud dofadi'a fa inna naqiqahunna tasbih. Jangan bunuh katak kodok, karena suara bunyinya itu sedang membaca tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Cuman bahasa dia begitu. Kita pentung palanya pletok. Jadi berhentiin bacaan tasbih kodok. Maka semuanya bertasbih kepada Allah. Oleh sebab itulah maka kemudian hanya karena mereka bukanlah makhluk mukallaf,
makhluk yang diberikan beban ibadah oleh Allah. Itu tugas dia, tanpa dia mendapatkan pahala. Sementara manusia, walaupun tasbihnya hanya 3 kali, 4 kali, 10 kali, tetap nilainya lebih besar dari apa yang dilakukan oleh binatang, oleh makhluk lain. Malaikat-malaikat itu sholat dia kepada Allah, bahkan tidak pernah berhenti sholatnya. Malaikat Jibril pernah sholat 10.000 rakaat dia sholatnya. Tapi kata Allah, Jibril nggak dapat pahala. Segitu banyaknya tidak dapat pahala. Emang kenapa ya Allah? Ya kan aku nggak nyuruh. Aku nggak nyuruh. Tapi manusia hanya 2 rakaat dia sholat, lebih hebat dan lebih besar nilainya ketimbang sholat yang kau lakukan. Itu mah sholatnya dalam rangka sebagai ketaatan kepada Allah. Tapi kita sholat dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah, maka nilainya kenapa? Karena kita diperintah. Malaikat nggak diperintah, karena memang dia ciptakan buat begitu. Oleh sebab itulah maka kalimat mati itu satu, ada maut. Yang kedua, kematian itu disebut dengan wafat. Tawaffahu patawaffahu mu'minan. Nabi Yusuf alaihissalam doanya begini, tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan susulkan aku dengan orang soleh. Dia udah nabi, tapi doanya begitu. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis-sholihin, susulkan aku dengan orang-orang soleh. Artinya biar ngumpul dengan orang soleh nanti di sana. Maka kalimat wafat artinya adalah sempurna, tunai. Kenapa demikian? Karena begitu orang mati, maka rezekinya akan sempurna hari itu. 40 hari sebelum orang meninggal, malaikat yang ngatur rezeki, ngatur napas, ngatur gerak badan, lapor kepada malaikat Israel. Kan badan kita ini dijaga oleh para malaikat. Kalau kita tidur, 20 malaikat menjaga kita. Maka malaikat-malaikat itu akan lapor kepada malaikat, wahai Israel, 40 hari lagi si fulan jatah makannya selesai, jatah minumnya selesai. Kata tangan mulai pamitan dengan tangan kanan, tangan kiri, pamitan dia, wahai tangan kiri, maafin kesalahanku, aku membiarkan engkau tugas sendiri bebersih di bagian belakang, sementara aku tugasnya bagian depan yang bagus-bagus, engkau bagian belakang. Makasih ya, kita udah sama-sama kerja. Kalaupun ada salah, maafin saya, kata tangan kanan. Telinga kanan dan telinga kiri pamitan, wahai telinga kanan, walaupun kita nggak pernah ketemu, karena engkau terhalang, aku terhalang, tapi kita punya tugas yang sama, mendengar. Maka maafin kalau kita dengerin hal-hal yang jelek, dan kita berbebas diri dari si fulan yang suka mendengarkan, menggunakan kita hal-hal yang jelek. Ya Allah, maafkan kami kalau kami suka mendengarkan yang jelek-jelek, tapi bukan kemauan kami, ini kemauan si fulan. Nanti kami jangan dihisab ya Allah, hisab si fulan aja nih, itu katanya. Mata pamitan, ya Allah, wahai mata kanan, aku mohon maaf ya, kadang-kadang kita berdua ngelirik berdua. Ini gara-gara si fulan, sebenarnya kita mah bukan begini maunya, ngelihat yang bagus-bagus, yang baik-baik, tapi kita diarahkan oleh si fulan untuk ngelihat yang begitu-begitu. Saya nggak ridho sebenarnya, tapi yang mau nggak mau, saya kan ada di palanya.
Nah itulah kemudian semuanya berpamitan, maka disebut wafat. Sempurna. Akhirnya tertutuplah pintu rezeki yang ada di langit untuk si fulan, maka disebutnya dengan wafat disebutnya. Kemudian ada lagi ajal. Kematian itu dibahasakan dengan ajal, yang artinya adalah batas waktu. Kita ini disebut, kalau tanah itu disebutnya patok. Kalau sudah nemuin patok, selesai udah. Artinya manusia itu ada finishnya, ajal disebutnya, dan ajal tidak bisa berubah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal batas waktu itu sudah datang, maka tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Memang sudah begitu ketentuannya, disebutnya ajal. Maka ajal berbeda dengan umur, karena kalau umur terus tidak pernah berhenti, ada umur dunia, ada umur akhirat. Orang yang dipendekin umurnya di dunia berarti dipanjangin umurnya di barzahnya. Orang yang dipanjangin umurnya di dunia, maka dipendekin umurnya di barzah. Begitu, tarik ulur namanya. Ini orang muda, dia meninggal, maka berarti masa umur barzahnya panjang jadinya. Kita menjadi tua, misalnya ada orang tua 80 tahun, kemudian dia meninggal, berarti panjang umurnya di dunia, dipendekin umurnya di akhirat, di barzahnya. Artinya masa menunggunya tentu tidak lebih lama. Maka disebutnya dengan ajal. Kita tidak bisa meminta ajal ditunda atau dimajukan. Ya Allah, daripada hidup begini bener, ya Allah, repot, pusing, mati aja ya Allah. Maka kita nggak boleh ngomong begitu. Nabi ngajarinnya begini, la yatamannayanna ahadukum al-mauta bidurrin asabahu. Tidak boleh orang berharap-harap meminta kematian, nggak boleh, haram hukumnya. Fa innahu yanqati'ul amal, karena bisa mutusin amal. Nggak boleh orang minta kematian. Ya Allah, daripada hidup susah begini, mendingan mati. Dikiranya mati selesai urusan, padahal baru mulai urusan. Fa'in kana la budda, kalau memang harus dia ngomong begitu, maka kata Nabi bahasanya begini, Allahumma ahini in kanal hayatu khairan li wa amitni in kanal mautu khairan li. Kita doanya begini, ya Allah, wafatkan saya kalau memang kematian itu lebih bagus buat saya, dan hidupkanlah saya kalau memang kehidupan itu lebih bagus buat saya. Ngomongnya begitu. Artinya nanti terserah Allah. Kalau memang kemudian Allah memandang bahwa hidup dia lebih bagus, ya dihidupkan terus. Tapi kalau memang kematian itu lebih bagus, ya dimatikan oleh Allah. Nah, inilah doa yang kita baca ketika kita melihat ada orang yang sedang sakit parah. Sakitnya sudah begitu parah, kita kasihan ngelihatnya, maka bahasanya begitu. Kita kan cuma bilang begini, semoga diberikan jalan terbaik, gitu ngomongnya. Padahal bahasa lainnya mudah-mudahan cepet, gitu. Cuman bahasanya bagus saja. Tapi bahasa doanya harus begitu, ya Allah, wafatkanlah si fulan kalau memang kematian bagus buat dia, dan hidupkanlah dia kalau memang kehidupan itu bagus buat dia. Artinya ya kalaupun sembuh-sembuh lalu jadi nakal lagi, mau ngapain? Lalu kemudian kematian bisa jadi lebih bagus. Kenapa? Karena bagi orang mukmin mati dan hidup itu bagus dua-duanya.
Mau dia orang jahat, mau dia orang baik, tetap kematian itu bagus buat dia. Pertama, kita kadang melihat ada orang yang baik, soleh, dermawan, kok matinya cepat? Ya Allah, sayang amat matinya cepat. Tapi padahal bisa jadi Allah sedang merencanakan sesuatu. Mungkin kalau dia hidup nanti akan tercemar, bisa jadi nanti perbuatannya akan berubah jadi lebih jelek, bukannya malah bagus. Tarik aja sama Allah daripada nanti tercemar. Tuh, karena Allah sayang kepadanya. Ada juga dia orang jahat bener, tapi matinya cepat, bagus buat dia. Karena kalau hidup terus, jahat terus nantinya. Itu. Jadi hal-hal begitu jangan dianggap bahwa Allah itu tidak adil. Justru itu keadilan dari Allah. Makanya orang yang mati cepat itu dua. Satu baik benar, yang kedua jahat benar. Itu matinya cepat. Yang lambat matinya yang sedang-sedang. Kadang baik, kadang nah itu matinya lama dia. Pertama orang baik benar, ya tadi alasannya Allah enggak ingin dia tercemar nantinya. Tarik dulu sama Allah. Nah ada kemudian jahat benar. Kenapa? Karena Allah tidak ingin dia banyak berbuat jahat. Dan juga karena banyak disumpahin orang. Maka kemudian matinya cepat. Yang lambat matinya banyak masih ada salah, masih dosa, kadang taat. Allah nungguin kapan tobatnya, kapan tobatnya. Nanti dia dosa, dia buat baik lagi. Dia dosa, dia buat baik lagi. Gitu, jadi pasang surut itu lama matinya. Jadi kalau bapak ibu pengen umur panjang, nah oleh sebab itulah maka disebut dengan ajal, disebutnya. Ada lagi kalimat yarji'un ruj'a, artinya kembali. Maka bahasa kita ketika kita melihat ada orang meninggal atau mengumumkannya, bahasanya telah berpulang, pulang, kembali pulang. Bahasanya selalu begitu. Maka kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, pulang. Maka bahasa pulang diakrabkan oleh Allah dengan telinga kita, bahwa orang meninggal enggak kemana-mana, enggak kemana-mana. Pulangnya nanti dia diambil sama Nyi Roro Kidul, gitu katanya pulangnya. Ya enggak, rumah tetap balik ke Allah. Hanya kadang sukma, nah beda nih. Ada ruh, ada sukma. Apa bedanya? Kalau ruh, ya memang itu milik Allah, balik ke Allah. Kalau sukma adalah kembaran kita yang kadang terikat oleh sebuah janji. Pada saat kita meninggal, ruh sudah balik ke Allah, tapi kadang sukma kita tertinggal di rumah. Siapa yang nempatin? Kalau memang sukmanya adalah bagus, dia akan selalu dibimbing oleh malaikat. Tapi kalau memang sukmanya tidak bagus, setan yang akan masuk atau bangsa jin yang akan mengendalikan. Nah inilah yang disebut dengan sukma kita, kembaran kita. Tiap kita kan punya kembaran selalu. Ruh balik udah ke Allah, karena kulir ruh min amri rabbi, rumah urusan Allah. Ada sukma kita yang selalu tertinggal ketika ini. Kita duduk lama di sini. Kita duduk lama di sini. Maka begitu kita bergeser nanti, ini sukmanya masih ada di sini. Tiap segala sesuatu punya aura sukma yang akan selalu tinggal di situ dalam beberapa waktu. Maka pada saat orang dicabut ruhnya, 15 menit setelah dicabut ruh, dia belum mati hakikatnya.
Kenapa? Sukmanya masih merasa. Maka dipesan oleh Nabi, ketika engkau memandikan mayat jenazah, jangan kencang-kencang, jangan keras-keras, pelan-pelan. Kenapa? Dia masih merasakan. Ayam begitu dipotong kan nggak langsung mati, dia kelapakan dulu tuh begitu. Itu kenapa? Sukmanya masih ada. Sekitar 15 menit paling lama itu akan selalu ada. Maka ketika orang meninggal, dia akan melihat keluarganya, yang datang siapa, yang bersedih menangis siapa, yang senang dia mati siapa. Itu tahu dia. Tahu dia. Sampai dibungkusnya, dia tahu dan dia paham. Siapa yang mencium dia, siapa yang mendekatinya, mana keluarganya yang belum datang. Paham dia semuanya, detil satu persatu dia perhatikan. Itu sukma kerjanya. Mana ruh? Ruh balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tuh. Jangankan kemudian manusia, benda-benda lain pun ada sukmanya. Ketika lemari kita tempatkan puluhan tahun di tempat itu, kita geser, dia akan meninggalkan bekas atau sukma di situ. Sama dengan kita. Maka kenapa ketika kita bangun dari sebuah tempat, habis ngobrol dan segala macam, ada kan kita nyebutnya kafaratul majlis disebutnya. Kenapa? Supaya apa yang kita tinggalkan, itu bahasanya wali disebutnya petilasan. Petilasan itu lain, bukan makam, tapi tempat-tempat yang dimana pernah dipakai kita duduk, ibadah, berzikir, selalu punya bekas di situ. Nabi itu kalau diundang oleh sahabat ke sebuah rumah, sahabat tuh begini bilang, ya Rasul, mohon sholat di tempat saya walau hanya 2 rakaat. Tempat yang pernah ditempati oleh orang yang mulia, suci, bersih, soleh, itu akan berbekas sampai hari kiamat. Berbekas sampai hari kiamat. Cahaya kebersihan hatinya, berzikir dia kepada Allah, itu cahayanya terus di situ akan ada. Itulah yang disebut dengan petilasan. Bekas kita, nih kita sholat nih di rumah, punya tempat sholat sendiri, maka bertahun-tahun kita pakai itu, ya ada bekasnya di situ, ya hanya penduduk langit yang paham, kita nggak ngelihat. Malaikat itu tahu mana tempat-tempat sipulan dia sholat, dia zikir, dia baca Quran, itu semuanya punya tanda kalau dilihat oleh para malaikat. Oleh kita memang nggak kelihatan, tapi oleh malaikat bekas-bekasnya itu ada. Tasbih adalah cahaya, sedekah adalah cahaya, zikir adalah cahaya, bacaan Quran adalah cahaya, doa adalah cahaya. Maka berbekas di situ. Makanya kenapa kalau kita sholat sunat mau di masjid mau di rumah, disunatkan untuk pindah-pindah tempat. Supaya petilasan kita tuh banyak, bekasnya ada. Sehingga banyak yang akan menjadi saksi bahwa kita pernah berbuat baik di tempat itu. Nah sebaliknya kalau kita berbuat jelek pada sebuah tempat, maka ada cahaya hitam, bekas hitam di tempat itu. Kita berbuat dosa. Pakaian yang kita gunakan untuk berbuat dosa kepada Allah, maka menurut Imam Ghazali jangan dipakai dulu sebelum dicuci untuk sholat. Tadi habis berbuat dosa pakai baju itu, kemudian sholat pakai baju itu katanya nggak adab sama Allah. Ganti pakaiannya, cuci dulu nanti, baru dipakai lagi. Maka pakaian sholat jangan digunakan untuk berbuat dosa. Oleh sebab itulah maka banyak yang berbuat dosa akhirnya buka pakaian. Oleh karena itulah maka semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali selalu punya pakaian khusus, dia digantung oleh dia untuk sholat, untuk ibadah. Dia tidak pakai untuk hal-hal yang lain. Itulah kenapa
Bajunya Rasulullah saja bisa mengobati orang. Kenapa? Karena cahayanya udah begitu banyak di dalam pakaian itu. Ada pengemis minta ke rumah Nabi, "Ya Rasulullah, bagi saya sesuatu." Kata Nabi, "Wahai Aisyah, itu ada bajuku lagi gantung, ada pengemis, kasih sana." Jadi Nabi itu ngajarin kepada kita, apapun yang orang minta, ketika ada orang minta-minta, maka bagi apa saja yang bisa kita bagi. Kalau hanya sepotong roti atau uang, bahasanya cuma dua. Kalau ada orang minta-minta, satu maaf, yang kedua adalah bagi, cuman itu. Jangan ngomel, jangan cerita, jangan dihardik, jangan diusir. Udah, kalau memang nggak mau ngasih, maaf, itu aja udah bahasanya. Atau kemudian bagi Nabi itu tidak pernah begitu, selalu bagi dia apapun yang diminta, walaupun nggak punya apa-apa, tetap ada yang dibagi sama Nabi. Kenapa? Karena ada hadis begini, man qata'a roja'a man irtajahu qata Allah roja'ahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang mutusin harapan orang yang berharap kepadanya, nanti Allah akan putuskan harapannya di hari kiamat. Orang datang kepada kita berharap kita bagi, tapi kemudian yang dia terima adalah cemoohan, kita omelin atau kita usir, maka nanti di akhirat Allah putusin harapan kita. Maka bahasanya yang baik atau bagi apa yang Nabi kasih. Begitu Nabi dikasih, dibawa pulang, kemudian dikasih majikannya yang kaya, yang buta, diusapin, "Ya Allah, dengan keberkahan baju Rasulmu yang mulia, sembuhkan mata saya." Sembuh ternyata. Itu kan karena keberkahan baju yang sering dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahasanya adalah ruj'a atau yarji'un, kembali. Karena memang itulah. Jadi diingatkan oleh Allah, wahai orang-orang yang kaya, berharta, punya jabatan tinggi, engkau akan menjadi mayit yang pada hakikatnya tidak bisa bergerak tanpa adanya yang hidup. Karena itulah maka hidup janganlah sombong, jangan angkuh, karena semuanya akan diambil oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-9, ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Abu Jahal begini waktu masih di Mekah, kalau aku lihat Muhammad sholat, aku akan injek lehernya. Begitu dia bilang. Gua jejak, kalau bahasa orang Pamulang, gua jejak batang lehernya. Itu karena memang dia mendengar Rasulullah. Makanya kenapa sholat zuhur, asar itu bacaannya sir, sementara sholat maghrib, isya, subuh bacaannya jahar, keras kita baca. Tapi sholat zuhur dan asar itu bacaannya sir, pelan. Karena memang awalnya Nabi itu kan dulu sholatnya ngumpet-ngumpet. Nabi ngumpet-ngumpet pada waktu sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, Nabi masih sholatnya ngumpet-ngumpet. Baru setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab, dia ikrar begini, Rasul, udah pasda bima tu'mar wa arid anil jah. Udah terang-terangan aja, ngapain ngumpet-ngumpet? Ada yang macam-macam, biar saya yang ngadepin. Gitu kata Umar bin Khattab. Tenang aja, siapa yang mau berani sama saya? Gitu kata Umar bin Khattab. Ayo sholat. Baru tuh Nabi mendirikan tempat sholat. Sholatnya ngundang sahabat. Tadinya ya sholatnya ngumpet-ngumpet. Makanya kenapa siang itu bahasanya, sholat itu bahasanya pelan, supaya enggak didengar oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Akhirnya kan banyak tuh, Bilal bin Rabah, Sumayyah, kemudian itu kan disiksa hanya karena mereka dilihat mereka sholat, mereka beriman kepada Nabi, akhirnya disiksa tuh.
Kenapa? Abu Jahal itu ngintip-ngintip kalau Rasul lagi sholat. Oh gitu ya sholat Muhammad. Terlalu begitu. Tapi bahasa dia, ayat ini menjelaskan ketika dia sudah begitu keselnya sama Nabi sampai ngomong begitu. Kalau aku lihat Muhammad sedang sholat, aku injak lehernya. Akhirnya Nabi di depan Ka'bah sholat. Lalu Abu Jahal nyuruh sahabatnya untuk ngambil batu gede. Lihat, Muhammad lagi sholat. Ambil batu yang gede, timpah palanya. Begitu. Timpah pala Muhammad pakai batu yang besar itu. Itu. Dibawakan sama dia batu itu. Begitu kemudian dia mau lempar, walasok, nempel batunya. Nggak mau turun-turun. Begini, nempel di tangannya. Riwayat pertama begitu, batu itu nempel, kagak bisa itu dijatuhin kepada Nabi. Nah riwayat kedua tadi doanya, ketika Nabi diajarkan oleh Allah, wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la. Mana Muhammad? Nggak ada di sini. Padahal Nabi lagi salat di situ, dicari-cari nggak ada Muhammad, nggak ada sama sekali. Tuh dihalangi matanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat yang ketiga, ayat itu turun pada saat Nabi mau hijrah, ketika keluar dari rumahnya, kemudian Nabi ngaurin pasir, lalu kemudian orang kafir tidak melihat Nabi. Nah, orang-orang yang melarang abdan idza shalah, hamba ketika dia salat. Siapa yang dimaksud dengan abdan, hamba? Ya Nabi. Satu-satunya manusia yang kehambaannya diakui oleh Allah cuman baru Nabi. Silakan dalam surat Al-Isra mengenai Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'ad. Nah, hamba. Kualitas hamba. Hamba itu satu, dia tidak melakukan sesuatu kecuali perintah tuannya. Nih sifatnya hamba. Nggak ngerjain, kalau kata tuannya itu kerjain itu, dia kerjain. Kalau tidak, dia tidak mengerjakan sesuatu yang di luar perintah tuannya. Dua, dia hanya bekerja sesuai dengan keridhaan Tuhannya. Nggak ada yang lain, tuannya. Kemudian yang ketiga, dia tidak perhitungan terhadap apa yang diperintahkan oleh tuannya. Itu hamba. Yang keempat, dia merasa apa yang dimiliki milik tuannya. Itu hamba namanya. Artinya kalau kita mengaku seorang hamba, satu, kita hanya melakukan apa yang diperintah oleh Allah, baru disebutnya hamba. Yang kedua, nerima berbagai ketentuan Allah, karena kita tahu Allah yang nyuruh kita, menakdirkan kita, enggak usah protes, terima dengan lapang dada. Kalau bahasa ya Allah gini amat sih, nah itu masih protes namanya. Ya Allah susah amat sih, ya Allah. Keluhan-keluhan itu bagi seorang hamba enggak ada. Enggak ada. Yang namanya orang hamba itu, kalau dia disebut hamba, ya udah terima apa yang menjadi ketentuan Allah, karena tahu pasti ada hikmahnya. Itu aja udah. Selalu berhusnuzon kepada Allah dan meyakini apa yang dia punya, dia bahkan dirinya juga bukan miliknya. Karena kalau budak dalam Arab itu dijual beli, dia bebas dijual beli. Bagaimana sih majikannya? Sama kita juga, waktunya hidup-hidup, waktunya makan dikasih makan sama Allah, waktunya mati-mati. Itu yang disebut dengan seorang hamba. Inilah yang disebut dengan ubudiyah. Apa ubudiyah? Menerima berbagai ketentuan dari Allah karena kita mengikrarkan diri sebagai hamba. Oleh sebab itulah maka dengan kita melaksanakan berbagai perintah Allah, kita sedang memacu diri kita untuk menjadi seorang hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa-rasanya tenggorokan saya sudah mulai kering. Nah, itulah maka
Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali kajian kita masih dalam surat Al-Alaq. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim وعفونا يا كريم الله بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتي لكل خير يا أرحم الراحمين ويا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم بالدين والدنيا والآخرة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.